Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi kimia kelas 10 yang insya Allah akan diujikan besok. Dan kisi-kisinya seperti yang sudah ditampilkan di sebelah kanan layar, itu akan kita bahas per item kisi-kisinya. Saja kita mulai di nomor 1. Nomor 1 ini kalian nanti akan diminta untuk memilih fenomena mana yang merupakan perubahan kimia. Oke, jadi kita lihat dulu untuk perubahan kimia itu ada beberapa kata kunci. Salah satunya itu adalah perubahan kimia itu tidak dapat balik atau irreversible, tidak dapat balik ke bentuk asal kimia. Nah, contoh-contohnya yang pertama itu perubahan kimia, misalnya besi ya, jadi besi berkarat contohnya. Terus kemudian yang kedua contohnya itu adalah pematangan pada buah. Yang ketiga, fermentasi. Untuk pematangan pada buah itu bisa juga pembusukan ya. Pembusukan pada buah dan sayur itu juga termasuk perubahan kimia. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk memilih pengertian hipotesis yang sesuai. Oke, baik, hipotesis. Apa ya hipotesis itu? Jadi, hipotesis itu adalah semacam dugaan sementara. Kenapa sementara? Karena dugaan ini kita rumuskan sebelum kita melakukan penelitian. Yang nomor 3, peserta didik diberikan beberapa langkah dalam pengembangan ilmu kimia. Peserta didik diminta untuk menentukan urutan langkah metode ilmiah. Oke. Jadi untuk langkah metode ilmiah sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Yang pertama itu adalah menemukan masalah. Yang kedua, setelah masalah ditemukan, itu kita merumuskan. Yang ketiga, itu kita menyusun kerangka teori. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima itu adalah melakukan eksperimen. Yang keenam, mengolah data. Kemudian yang ketujuh, menarik kesimpulan. Yang kedelapan, terakhir itu adalah membuat laporan. Nah, membuat laporan ini sampai ke publikasi ya. Biasanya sampai ke publikasi. Itu untuk langkah metode ilmiah. Itu soal nomor 3. Peserta didik diberikan 3 simbol yang tertera pada zat di laboratorium, kemudian mengartikan simbol-simbolnya. Nah, demikian simbol-simbol yang ada di bahan kimia di laboratorium. Itu di sini ada 9. Sebenarnya masih ada lagi yang lain ya, tapi ini adalah salah satu atau beberapa contohnya. Yang pertama, kalau ada gambar yang seperti bola kemudian ada ledakan itu artinya adalah mudah meledak. Kemudian kalau ada bola kemudian ada api-apinya, itu artinya adalah mudah teroksidasi. Kemudian kalau ada api saja tapi nggak ada bola di tengahnya, itu adalah mudah terbakar. Nah, sama juga ini sebelahnya, tapi ada tanda F+, itu artinya adalah sangat mudah terbakar. Kemudian ada tengkorak. Tengkorak itu berarti beracun. Kemudian ada T+, itu artinya kayak toxic plus, itu artinya adalah sangat beracun. Kalau F itu flammable plus, jadi mudah terbakar juga. Yang ini sangat beracun. Kemudian kalau ada tanda X itu bahaya iritasi. Berikutnya ada 2 tabung reaksi, kemudian dia diteteskan ke besi, ada lengkungannya, kemudian diteteskan ke tangan juga ada lengkungannya, itu sifatnya korosif. Kemudian kalau ada gambar ikan dan pohon itu sifatnya adalah berbahaya bagi lingkungan, kira-kira begitu. Kita lihat di sini yang kelima, peserta didik diberikan beberapa kegiatan kerja, kemudian peserta didik diminta untuk memilih beberapa kerja yang dapat menjaga keselamatan di laboratorium. Oke. Mungkin kalian juga masih ingat ya. Salah satunya adalah harus bagi yang tidak menggunakan jilbab itu, yang pertama rambutnya harus diikat. Rambut harus diikat. Yang kedua, pakaian rapi.
Yang ketiga, membaca petunjuk. Jadi membaca petunjuk penggunaan alat-alat ataupun bahan. Yang keempat itu tidak makan dan minum selama di laboratorium. Kemudian mengenakan sepatu tertutup. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi tapi kita yang penting-penting saja dulu ya. Yang terakhir itu menggunakan masker plus sarung tangan. Ini tentu yang terstandarisasi ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada gambar, diberikan gambar sebuah alat di laboratorium. Peserta didik diminta untuk memilih fungsi yang tidak sesuai dengan gambar. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama kita cek di sini ada Erlenmeyer. Erlenmeyer itu fungsinya adalah untuk membuat larutan, boleh, bisa untuk membuat larutan. Kemudian bisa juga untuk mencampur zat cair juga bisa. Kemudian digunakan juga untuk tempat mereaksikan bahan juga bisa. Kemudian untuk wadah zat juga bisa ya. Kemudian di sini ada labu destilasi untuk mendestilasi karena di sini ada saluran untuk jalannya uap. Nah, untuk kemudian ada glass beaker. Glass beaker itu gunanya untuk menyimpan dan membuat larutan. Berikutnya ada corong. Kalau corong itu ya jelas ya digunakan untuk memindahkan dan memasukkan larutan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada corong, tapi ini corong butcher atau corong batcher. Itu untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Kemudian ada buret. Nah, biasanya buret itu sepaket ya. Buret dan statif biasanya ini sepaket. Itu digunakan untuk titrasi. Kemudian ada corong pisah, itu untuk memisahkan dua larutan, biasanya digunakan untuk proses ekstraksi. Kemudian ada labu ukur ya, labu ukur ini untuk mengencerkan larutan dengan ketelitian yang lebih teliti lagi dibandingkan Erlenmeyer. Kemudian ada gelas ukur, ada kondensor dan lain-lain gitu ya. Kira-kira itu saja untuk yang nomor 6. Baik, kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah peran ilmu kimia di bidang pertanian. Oke, cek ya. Peran ilmu kimia di bidang pertanian. Apa saja kira-kira untuk bidang pertanian? Yang pertama itu pupuk ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pupuk. Biasanya sih pupuk sintesis ya, membuat pupuk. Kemudian yang kedua itu tentu saja pestisida. Pupuk, pestisida, dan lain-lain. Pokoknya biasanya sering berkaitan dengan pertanian itu pupuk dan pestisida. Oke, kita lanjut lagi yang ke-8. Ke-8, peran ilmu kimia di bidang kesehatan. Yang pertama itu kira-kira kalau di bidang kesehatan itu banyak sih sebenarnya ya. Jadi salah satunya dialisis pada pasien gagal ginjal. Yang kedua itu untuk tes DNA. Dan banyak lagi, banyak banget ya. Kemudian apalagi kira-kira? Yang ke-9, penggunaan parfum. Ya, kalau parfum sih gampang ya, penggunaan parfum dalam jangka waktu panjang. Jadi ternyata parfum di dalam jangka waktu panjang itu bisa menimbulkan beberapa efek. Ya, kalau jangka pendek, ini sekalian nomor 10 ya, jangka panjang dan jangka pendek. Kalau parfum untuk jangka pendek itu biasanya tuh gejala-gejala yang sifatnya sebentar. Yang pertama seperti iritasi kulit. Kemudian bisa juga pusing. Kemudian mual. Terus apalagi kira-kira ya? Sakit kepala, pusing, sakit kepala sama ya. Terus sakit perut karena mual tadi. Kemudian bisa gangguan penglihatan. Nah, kalau yang jangka panjang, itu salah satunya adalah bisa menyebabkan kanker.